Selamat siang, shalom. Bersyukur, tadi kita nyanyikan lagu Lebih Daripada Pemenang. Bapak Ibu Saudara pernah berpikir enggak sih yang namanya lebih dari pemenang itu seperti apa? Bukankah yang paling tinggi itu yang paling top adalah pemenang? Kalau lebih dari pemenang apa namanya? Ya, yang paling tinggi kan juara satu kan? Pemenang. Kalau lebih dari itu apa namanya? Maksudnya apa? Saya dulu sering berpikir ya, kenapa sih ya ada kalimat itu dan kita nyanyikan dengan penuh sukacita kan? Lebih dari pemenang. Katakan semuanya, aku lebih daripada pemenang. Kenyataannya hidup kita seperti itu enggak? Ya, Bapak Ibu Saudara, di dalam perlombaan tentu saja ya ketika berlomba yang paling cepat, yang paling tepat gitu ya, yang paling staminanya oke, yang strateginya oke, dia akan jadi pemenang. Start pertama belum menentukan dia jadi pemenang. Ya, tetapi yang mengakhirinya dengan tidak kekurangan satu apapun itulah pemenangnya. Tapi kalau lebih dari pemenang sebenarnya apa? Berapa banyak di antara kita, kalau bicara pemenang kan lomba ya. Berapa banyak di antara kita mendengar para pemenang-pemenang ini setelah dia menang apa yang terjadi dengan hidupnya. Setelah dia menjadi juara apa yang terjadi pada hidupnya. Kalau lebih daripada pemenang sebenarnya berbicara ketika kita sudah melalui pergumulan hidup. Ketika kita sudah melalui setiap ujian apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya setiap masa itu kan ada musimnya sendiri, ada perjuangannya sendiri, ada pergumulannya sendiri. Ketika kita sudah menang terus apa? Kan seperti itu sebenarnya yang dipertanyakan. Lebih dari pemenang artinya setelah kita menang. Kemenangan tersebut membuat kita bertumbuh. Kemenangan tersebut membuat kita semakin hari semakin baik dan hidup kita menjadi bermakna. Bukan karena posisinya yang menang, bukan karena hadiahnya sebagai pemenang, bukan karena terkenal namanya sebagai pemenang. Tetapi bagaimana dia memaknai kehidupannya ketika proses menjadi pemenang itu dia sudah lalui. Itu yang namanya jadi pemenang. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, kemenangan ada di dalam dia. Ketika kita percaya kepada Kristus, artinya kemenangan sudah kita peroleh. Tetapi kenapa kita dikatakan lebih daripada pemenang? Ketika kita percaya Yesus, kemenangan kita dapatkan. Lalu apa yang terjadi di dalam hidup kita? Ketika Yesus lahir, lalu mati, lalu kemudian kita percaya kepadanya. Kita sudah menang Bapak Ibu Saudara. Ya sekarang kasih tahu kiri kanannya, kita sudah menang loh. Bukan karena kita, tetapi karena Yesus yang mati buat kita. Dan ketika kita percaya Yesus, itu dia. Apakah kita lebih daripada pemenang? Apakah kita bertumbuh di dalam dia? Apakah kita semakin hari semakin mencintainya, semakin serupa dengan dia? Atau justru semakin serupa dengan musuhnya kita semua? Ya roh-roh di udara, kuasa-kuasa si jahat. Coba lihat kiri kanannya, siapa yang di samping kita? Yang mana serupa dengan Tuhan atau musuhnya. Ya untuk itulah hari ini kita semakin belajar menjadi pribadi yang unggul. Dan minggu ini kita belajar bagaimana menjadi pribadi yang berintegritas. Ya integritas itu kita melihat di dalam pengertian secara umum ya. Integritas itu artinya adalah keutuhan, kebulatan, kejujuran, kesamaan antara hati, ucapan, dan tindakan. Dan bukan itu saja. Integritas itu sama apa yang diucapkan, dipikirkan di dalam hati. Kemudian yang dilakukan itu juga sama. Itu namanya integritas. Bapak Ibu Saudara, semua orang percaya tidak percaya Kristus itu pasti dituntut integritas. Ya akan dicari orang yang berintegritas. Kalau bekerja, karyawan mana, pekerja yang mana yang akan diperhatikan. Ya yang dianggap yang baik, yang punya integritas. Apa yang dia lakukan memang sesuai. Tapi masalahnya adalah kita lihat di sini. Ternyata integritas itu juga bicara mengenai nilai-nilai yang kita yakini. Ya di dunia ini orang berintegritas. Kenapa? Karena nilai yang diyakini supaya dia tetap bekerja di sana. Supaya gajinya naik,
supaya semakin cinta pasangannya, supaya komunitasnya itu semakin banyak, sahabat temannya semakin banyak. Makanya dia harus integritas. Dia integritas tadi, nggak munafik. Ya, orang yang benar-benar bisa dipercaya, orang yang bisa diandalkan, itu adalah integritas loh. Ya, kalau dikasih sesuatu dia lakukan dengan sungguh-sungguh, itu integritas. Hanya masalahnya nilainya itu yang mana Bapak Ibu Saudara. Ya, karena mendatangkan benefit buat kita, maka kita integritas. Ngapain? Mungkin kita mengatakan, ngapain saya berintegritas? Ya, sama perusahaan seperti ini, sama komunitas yang seperti ini. Ya, ngapain saya berintegritas? Bisa dipercaya, diandalkan, ngapain? Toh saya tidak mendapatkan keuntungan apa-apa kok. Akhirnya kita tidak jadi berintegritas. Karena nilai-nilai yang kita yakini tadi, ya, dapat untung atau tidak. Tapi hari ini kita orang yang percaya kepada Kristus, maka nilai-nilai kita harus berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan Alkitab. Apa yang Alkitab ajarkan mengenai integritas itu? Apakah sama dengan orang dunia ini? Lihat aja ya kalau motivator-motivator yang ada. Bagaimana caranya menjadi pekerja yang luar biasa. Menjadi bisnismen yang sukses. Wah, banyak ya. Salah satunya muncul integritas. Tapi kalau tidak punya benefit, kadang-kadang itu ditinggalkan. Bisa berubah. Tapi kita lihat firman Tuhan. Satu nilai yang tidak pernah berubah. Yang tidak dimakan oleh zaman, mau teknologi digital, mau bagaimanapun, 4.0, 5.0 itu enggak peduli. Ya, firman Tuhan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya tidak akan berubah. Kita akan belajar daripada firman Tuhan melalui tokoh Yusuf. Yusuf ayah daripada Yesus. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika Yesus lahir ke muka bumi ini, yang terpilih jadi ayah secara jasmaninya adalah Yusuf. Kita tahu ya, Yusuf itu tukang kayu. Kenapa Yesus pilihnya kok tukang kayu yang gak terkenal, pekerja kasar. Ya, mending jadi bosnya, ya dia sendiri lagi. Kalau zaman dulu mungkin dia lakukan itu sendiri. Sederhana orangnya. Kenapa Yesus gak pilih seseorang yang bangsawan, cendekiawan, atau ahli-ahli Taurat kek? Ya paling enggak kan dihargai itu orang Farisi kan sama bangsa Yahudi. Kenapa mesti tukang kayu? Dari sisi rohani enggak ada yang bisa diambil dari Yusuf. Dari sisi jasmani enggak punya dia nama baik, nama besar, kekayaan. Tetapi pilihannya ada pada Yusuf. Karena kita percaya Tuhan enggak pernah salah pilih ya. Waktu lahir enggak sengaja gitu. Jatuhnya ke Yusuf kan enggak mungkin lah. Enggak ada sesuatu yang kebetulan di dunia ini. Jika Tuhan izinkan terjadi itu pasti ada sesuatu di dalamnya ya. Kalau saya suka punya moto enggak ada yang sia-sia. Ya udah terima aja, jalani aja. Karena enggak ada yang sia-sia. Demikian juga Yusuf. Seringkali kita begitu ya Bapak Ibu Saudara. Ya enggak jangan saya lah. Saya mah enggak bisa. Saya mah orang biasa. Habis mau jadi apa ya? Memang kita semua orang biasa ya. Oh saya mah enggak tahu. Dari dulu enggak tahu terus. Nanti takut salah, dibandingkan dia aja. Kita lupa kalau Tuhan kita itu melihat apa yang di dalam hati kita. Dan Tuhan tahu kapasitas kita masing-masing. Demikian juga Yusuf. Yusuf di hadapan Allah itu luar biasa. Dia dikatakan orang yang berintegritas, utuh. Ya karena dia tahu apa yang harus dia lakukan. Utuh karena dia tahu dia punya Tuhan yang dia sembah. Utuh karena dia saat itu ada karena Tuhan yang mau dia ada. Itulah sebenarnya Yusuf. Makanya Tuhan memilihnya. Jadi Bapak Ibu Saudara saat ini jangan kita membandingkan dengan orang lain yang mungkin berbeda dengan kita. Tetapi kita lihat Tuhan bagaimana dia bisa memilih kita sampai kita ada pada hari ini. Dan apa yang dilakukan oleh Yusuf? Kenapa dia terpilih pada saat itu ya? Yang pertama kita akan lihat ternyata Yusuf orang yang tulus hati. Mengapa demikian? Di dalam Matius 1 kita akan baca mulai dari ayat 18 saja ya sampai 19. Matius 1 ayat 18 sampai dengan 19. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ya, ketika Yusuf tahu, waduh, pasangan mana yang nggak mau, kesel ya. Belum diapa-apain kok udah hamil. Belum dicoba makanannya kok udah diambil ya kalau makanan ya. Belum melakukan sesuatu kok ternyata tidak sesuai dengan yang seharusnya. Tetapi Yusuf dikatakan orang yang tulus hati. Karena tadi ya itu luar biasa sekali. Ya di ayat 19 khususnya mengatakan disebut loh di Alkitab ini bukan kata orang. Bukan kata tetangganya Yusuf, bukan. Bukan kata fansnya Yusuf, bukan. Alkitab yang bilang. Dikatakan seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Bapak Ibu Saudara, Yusuf itu tidak cepat menghakimi, dia mikir dulu. Waduh, ini kayaknya salah nih. Tetapi lihat pertimbangannya, dia mengutamakan kasih bukan ego. Biar bagaimanapun ketika dia bersama dengan Maria, itu kan gak sembarangan. Ya apalagi pada zaman itu didoakan dulu keluarganya dan seterusnya, kan orang Yahudi kan begitu. Ya mau dia punya harta atau tidak kan budaya mereka begitu. Ya semuanya dibicarakan, dipertimbangkan baik-baik. Artinya dia sudah tahu sebenarnya siapa Maria. Tapi kok kejadiannya begini. Ya dia pikirkan baik-baik, dia utamakan kasih, dia ingat kebaikannya. Apa yang terjadi pada Maria dan dia jaga reputasinya loh Bapak Ibu Saudara. Dia nggak jelek-jelekin Maria. Ya dia dikatakan apa? Dia diam-diam. Jangan sampai orang tahu. Jadi tidak menjelekkan istrinya. Tahu nggak istri saya nggak pulang-pulang. Tahu nggak suami saya di rumah melulu. Saya yang kerja, dia yang menikmati. Ya mungkin ada anak-anak yang bilang seperti itu. Tahu nggak orang tua saya ribut melulu. Tahu nggak pimpinan saya mau enaknya melulu. Tahu nggak bawahan saya mau gaji buta. Semua disalahin. Tahu nggak di sini pemerintahan di sini, polisi di sini tidur melulu. Ya kan ada polisi tidur ya. Pikirannya kemana-mana menjelekkan, menghakimi. Tapi Yusuf tidak lakukan itu. Padahal dia dirugikan. Dia pikirkan baik-baik. Kenapa? Karena tulus hatinya. Mazmur 73 ayat 1 kita lihat ya. Mazmur 73 ayat 1 yuk baca sama-sama lagi 2, 3. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Bagi mereka yang bersih hati. Jadi jangan heran Bapak Ibu. Ya mengapa Yusuf itu terpilih. Padahal orang sederhana, tukang kayu, enggak populer. Ya sederhana sekali. Dia terpilih karena tulus hatinya. Dan firman tadi sudah mengatakan di Mazmur, kalau Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Yang tidak pamrih, yang tidak egois memikirkan orang lain. Tetapi tidak mudah. Ya Bapak Ibu Saudara, saya pernah waktu di Jakarta, di Cikarang khususnya ya, pernah menjadi kepala sekolah ya TK dan SD waktu itu. Ya buat saya orang tua yang paling rese itu TK dan SD. Karena saya pernah mengajar di SMP, di SMA, jadi bisa membandingkan. Ya jadi satu kali karena tidak puas, ini orang tua SD kelas 1 ya, karena tidak puas dengan yayasan, jadi dia melaporkan sekolah tersebut ke polisi. Karena anaknya di SD, kan saya kepala sekolahnya. Saya nggak ngerti bagaimana. Pada saat Natal katanya ya kalau kepala sekolah, guru, kalau Natal kan dapat hadiah ya. Bingkisan dari orang tua murid katanya gitu. Kalaupun sekarang udah nggak boleh. Saat itu saya dapat surat cinta. Dari mana? Panggilan dari kepolisian saat libur. Di situ bukan sekedar saksi, saya sudah dituliskan sebagai tersangka kasus penipuan. Wow,
Dalam hati saya apa yang ditipu, uang sekolahnya bukan ke saya, aturan yang bukan ke saya, semuanya yang buat kan dari sekolah ya, institusi yang ada. Nah itu ya sudahlah, ya kalau nggak salah ada 2 atau 3 orang. Satu provokatornya, yang satu karena dia mengerti dia yang lapor ke kepolisian. Dan saya waktu itu lagi hamil 7 bulan, saudara ya, anak yang kedua kalau nggak salah. Ketika itu terjadi panggilan pertama saya tidak hadir. Ya karena memang nggak usah katanya. Lalu kemudian yang berikutnya mereka datang bertiga. Ya bertiga datang lalu kemudian berkata kepada saya, "Ibu kenapa nggak hadir? Kalau ibu nggak hadir kami bisa jemput ibu." Saya lagi hamil 3 bulan loh. Ya. Saya diem aja ya. Saat itu ada mama dan kakak saya yang perempuan, mereka yang ngomel-ngomel. Saya bilang udah diem aja nanti salah ngomong gitu kan. Kalau ribut sama tetangga nggak apa-apa lah ya, ngomong-ngomong ini sama polisi 3 lagi. Ya lalu hati saya sedih juga ya, kesel saya. Karena saya ngerti anak-anak mereka seperti apa. Saya luangkan waktu buat anak mereka. Bahkan memikirkan ketika ini anak saya tahu ya bermasalah keluarganya, itu yang laporin saya salah satunya orang tuanya. Tapi suami saya bilang gini, yaitu orang bekerja begitu, salah satu konsekuensinya tanggung jawabnya begitu. Ya jabatan punya konsekuensi dan itulah konsekuensi saya ketika jadi kepala sekolah yang dipanggil saya duluan di kepolisian. Diadili walaupun bukan di persidangan waktu itu ya, masih di sekolah, saya duduk yang lain semua dikelilingi. Saya cuma diem aja, kenapa saya jaga jangan sampai kontraksi karena udah 7 bulan. Saya cuma berdoa, Tuhan susah ya. Nah saya waktu baca ini saya bilang aduh gak gampang nih. Ya saya aja waktu itu udah rasanya dirugikan sekali. Tapi saya berdoa kepada Tuhan. Dan setelah selesai memang tidak terbukti kan bukan saya tersangkanya. Dan memang sekolah pun tidak salah. Mereka mau minta mengembalikan seluruh uang sekolah yang diberikan. Ya gak bisa kan orang anaknya sudah sekolah. Tapi akhirnya mereka memutuskan untuk keluar. Waktu keluar pindah kan perlu surat tanda tangan saya sebagai kepala sekolah. Waktu awal-awal itu aduh saya keselnya minta ampun. Tapi ketika mereka butuh datang semuanya tersenyum kepada saya. Selamat pagi Ibu Rifosa, kami minta tanda tangannya. Bapak Ibu jujur loh. Waktu itu bisa ya, oh sebentar ya saya lagi di luar kota, saya gak usah datang gitu ya. Itu kan balasannya dong, kok mereka enak-enaknya. Ada butuh mereka baik-baik dan mereka seolah-olah mengabaikan hal tersebut. Ya saya cuman ya udah karena saya ada di sana, karena saya tahu tanggung jawab saya, integritas tadi ya. Kepala sekolah kalau saya nggak tanda tangan ini anak nggak akan sekolah 3-3-nya karena memang mereka harus keluar karena peristiwa itu. Saya tanda tangan ya. Bapak Ibu Saudara, tapi mungkin saya nggak setulus Yusuf ya. Saya tanda tangan, tapi dalam hati saya rada ngomel waktu itu ya. Ada maunya aja loh, tanda tangan, senyum-senyum loh. Kemarin mah apapun yang saya lakukan semua dianggap salah, mau dipidanakan. Luar biasa saya baru geleng-geleng kepala. Tetapi tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Ya integritas setulus hati tanpa pamrih itu susah. Apalagi sama orang yang merugikan. Saya saat itu mungkin lakukan karena saya ngerti integritas saya sebagai kepala sekolah. Mungkin dalam hal tulus hatinya saya agak gagal gitu ya. Karena saya agak kesel, saya ngomel-ngomel dalam hati. Ini orang yang nanti lihat aja, ketemu nanti batunya. Mungkin saya gagal dalam hal ini. Tetapi rupanya Yusuf itu berbeda, dia lakukan hal yang terbaik. Bapak Ibu Saudara tidak mudah untuk bisa kita mengutamakan orang. Kita bisa memikirkan orang-orang yang merugikan kita tanpa ada hal yang kita lihat itu menguntungkan atau tidak. Karena tadi ketika kita belajar tulus hati, Tuhan itu baik. Bapak Ibu Saudara, walaupun saya gagal dalam hati ya, tapi dalam sikap kan saya diem aja gitu ya, saya lakukan bagian saya. Ketika itu semua selesai, polisinya bilang begini, itu sampai instrukturnya loh yang inspektur mah pelatih, salah. Inspekturnya yang datang, dia bilang begini kepada saya. Ibu Rifosa, untung ibu diem aja katanya. Ibu tidak menjawab satu patah kata pun karena yang jawab itu polisinya. Jadi yang membela mereka sendiri Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya itu tadi, Tuhan baik kepada orang yang tulus hati, walaupun saya mungkin setengah tulus hatinya. Tapi pada saat itu saya mencoba belajar melakukan bagian saya. Memikirkan anak-anak ini yang mau pindah. Sehingga saya tetap tanda tangan ya tanpa memperlambat mereka dan saya urus semua kepindahannya.
Itu Bapak Ibu Saudara, pasti ada pembelaan terhadap kita. Itu sebabnya Yusuf dipilih oleh Tuhan. Lalu berikut yang kedua, kenapa Yusuf dipilih oleh Tuhan? Yang kedua karena dia taat atau tunduk. Kita lihat Matius 1 ayat 20 sampai 21 dan lompat ke ayat 24. Yuk kita baca sama-sama. Matius 1 ayat 20 sampai 21 dulu. 2, 3. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungnya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Mengapa Yusuf dipilih? Dia dibilang berintegritas, tapi integritasnya karena tadi ciri-cirinya dia tulus hatinya. Dan yang kedua karena dia taat atau tunduk. Ya Bapak Ibu Saudara, di dalam satu tim sepak bola, kok tahu ya Rivosa sepak bola, tenang saya punya gurunya ya, yaitu suami saya ya. Ya diceritakan saya ya, dikasih tahu dulu, diajarin dulu. Di dalam sebuah tim sepak bola itu kan biasa ada strategi ya. Yang saya ingat yang saya diajarkan tuh 4-4-2 katanya. Ya. Ada formasi-formasi tertentu, strategi-strategi tertentu yang diberitahukan oleh pelatihnya. Ketika mereka yang bertanding itu kan dilakukan ya. Lalu kemudian saya tanya sama suami saya, itu bisa berubah nggak? Kata suami saya bisa berubah. Ya karena si pelatihnya melihat dari luar lapangan ya apa yang terjadi. Kalau pemain kan main aja kadang nggak ngerti ya. Melihat suasananya lalu kemudian bisa berubah tuh. Caranya gimana ngasih taunya ya saya tanya. Lalu suami saya bilang ya mungkin dikasih instruksi. Nah ini luar biasanya Bapak Ibu Saudara. Orang lagi main dikasih instruksi yang berubah kok bisa tahu. Ya belakangan ini pemain timnas dari sepak bola Indonesia kan ya istilahnya lebih baik dari dulu lah ya menang-menang walaupun tetap ada kalahnya. Kok bisa ya dia tahu ya kok peka ya kalau pelatihnya itu kasih tahu itu berubah. Kok dia ngerti ya. Dan yang luar biasanya adalah seperti yang Yusuf tadi dia peka terhadap suara Tuhan. Ya ketika malaikat datang, dia mungkin bisa berargumentasi sama malaikat. Jangan begitu dong malaikat, itu kan merugikan saya, itu mempermalukan saya. Nanti dibilang saya laki-laki macam apa ya. Enggak ada perkataan begitu kan di dalam Alkitab. Tetapi Yusuf mau mendengarkan karena dia peka itu adalah suara Tuhannya. Dia ingat, dia tahu, dia kenal suara Tuhannya. Bapak Ibu Saudara, minggu-minggu lalu lah ya, kalau salah 2 minggu lalu ya. Saya pergi ke Jogja waktu itu. Lalu kemudian pulangnya naik pesawat. Tadinya mau naik kereta. Tapi karena mau lebih cepat saya naik pesawat. Saya bawa koper Bapak Ibu Saudara. Ya kopernya itu koper baru. Koper baru dibeli sama suami saya. Karena suami saya yang beli saya kan gak gitu inget ya. Waktu saya beres-beres suami saya ngomong gini. Ingetin kopernya warna coklat. Lalu mereknya disebut. Iya saya bilang. Saya beresin, ngomong lagi, ingetin kopernya warna coklat ya, lalu mereknya disebut. Saya bilang iya, karena saya awalnya naik kereta, jadi si koper kan saya nggak kasih tanda, saya biasanya kasih pita dan sebagainya. Pulangnya saya naik pesawat, tadinya saya mau bawa ke kabin, jadi kan nggak kemana-mana ya, itu koper tetap bersama dengan saya pasti ingat itu koper saya. Tapi ternyata nggak boleh, akhirnya saya masukkan ke bagasi, sudah. Setelah turun ya, setelah take off lalu landing, waktu mau ambil bagasi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Saya lupa kopernya warna apa. Dalam arti aduh saya nggak tandain. Karena itu baru pertama kali saya pakai, saya udah bukan saya yang beli, itu pertama kali dipakai. Aduh saya lupa tandain koper saya yang mana. Ya walaupun agak sedikit takut sebenarnya ya, saya ya takut diomelin ya. Saya tanya sama suami saya, kopernya warna apa ya? Disebut warnanya coklat. Saya pikir kan koper coklat pasti banyak. Saya tanya lagi, ada fotonya enggak? Enggak ada katanya. Saya mulai menyesal ya kenapa saya enggak inget-inget, kenapa saya enggak kasih tanda. Akhirnya saya berpikir ya sudahlah
Terus suami saya udah aja ngomong begitu, terus dimatiin. Saya rada bingung ya, gimana caranya? Udahlah setiap koper warna coklat mendingan saya ambil aja gitu ya, saya lihat. Nggak lama suami saya bilang gini, udah aja deh di video call. Nanti kalau lewat diliatin, nanti kalau itu kopernya dikasih tahu. Suami saya baik banget ya sampai begitu ya. Dia tahu istrinya model begini. Tapi puji Tuhan, koper pertama yang lewat coklat dan itu koper saya. Tuhan itu luar biasa. Saya tuh nggak peka. Ya kalau itu koper saya nggak kenal dan saya nggak ngerti salah. Bapak Ibu Saudara, kalau nggak kenal siapa Tuhan kita dari Alkitab yang kita baca, kita nggak akan peka loh suaranya. Saya tuh payah banget, masa koper sendiri bisa nggak tahu? Masa bisa lupa modelnya kayak apa? Karena saya tidak mengenali si koper itu dengan baik. Jadi kalau kita tidak pernah mengenali suara Tuhan di dalam Alkitab, kita nggak peka. Tuhan udah ingetin kita, jangan lakukan itu, jangan lakukan ini. Kita tetap lakukan. Karena kita tidak mengenal dengan baik. Bahkan Yusuf mau mengubah keputusan dari kehendak Allah dan melakukan tepat seperti yang diperintahkannya. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Apakah kita bisa mengambil keputusan kita yang dicari, yang lagi mau mantu? Bukan hanya sekedar dia tajir dan bisa mempertanggungjawabkan atau menghidupi anak-anak. Tetapi lihat apakah dia takut akan Tuhan atau tidak. Apakah bisa mengubah keputusanmu? Ya memang benar-benar dia takut akan Tuhan. Yang masih muda-muda juga pekerjaan mana yang engkau pilih. Apakah bisa mengubah keputusanmu jika pekerjaan itu memang penuh kecurangan? Apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita bisa tunduk kepada Tuhan? Yusuf bisa lakukan itu karena dalam Yohanes 14 ayat 15 dia berkata demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Siapa di sini yang mengasihi Tuhan di dalam hidupnya? Amin. Kasih tahu kiri kanannya berarti nurut ya sama Tuhan. Kalau disuruh batalin, batalin loh. Kalau memang harus diputusin, putusin loh. Kalau memang harusnya bercerai jangan sampai jadi loh, cabut itu gugatannya ya. Nah, karena firman Tuhan ingatkan kita. Dan yang terakhir yang ketiga, menahan diri. Ya Yusuf dipilih Tuhan karena dia tulus hatinya, dia taat. Dan yang ketiga dia tahan diri. Matius 1 ayat 24 sampai 25. Matius 1 ayat 24 sampai 25 kita baca lagi sama-sama. 1, 2, 3. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. 25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sudah menikah, tetapi firman Tuhan jelas mengatakan tidak bersetubuh dengan dia sampai melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakannya dia Yesus. Yang gak boleh lakukan yang mungkin menjadi hak dia waktu itu sebagai suami. Ya Yusuf ya sudah, Yusuf itu kasihan ya kayaknya korban ya dia ya. Udah bukan dia pelakunya, dia yang harus capek-capek, ya konsisten dalam panggilan sebagai pelindung. Dia bawa Maria, dia urusi Maria, dia cari tempatnya, dia cari makannya, segala sesuatunya. Yusuf yang mendampingi, padahal bukan dia pelakunya. Kayaknya dia menderita banget, dia korban banget. Tetapi kita lihat Yusuf itu dipilih oleh Tuhan. Karena dia bisa menahan dirinya. Dia bisa menahan hak pribadinya. Bahkan mungkin dia melepaskan haknya kali ya. Mungkin haknya itu sudah banyak yang dia lepaskan. Dia tidak ceraikan Maria. Bahkan dia langsung mengikuti apa yang harus dia lakukan. Mungkin banyak yang protes. Ya aduh cup kamu kok bodoh banget jadi laki-laki. Tapi dia gak peduli itu tuh. Ya dia bisa menahan hak yang harus menjadi haknya. Dia melepaskannya dan tidak menuntutnya. Dan ini yang luar biasa. Ia menghormati rencana keselamatan dari Allah. Bapak Ibu Saudara, Yusuf itu berintegritas. Dia menahan dirinya luar biasa. Dia melakukan kebenaran. Karena dia lihat yang di depannya bukan hal yang fana. Seperti yang ada di dalam 1 Korintus 9 ayat 25. Kita baca sama-sama 1 Korintus 9 ayat 25. 1, 2, 3.
Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang Yusuf bukan hanya melihat kepentingannya, dia melihat kepentingan yang di depannya. Bukan pujian orang lain, bukan pujian dari Maria ataupun kerabatnya. Tetapi dia melihat ada yang kekal, keselamatan bagi bangsa-bangsa. Kalau Yusuf tidak mau, maka dia tidak turut ambil bagian dari rencananya Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan pada saat ini, apa yang menjadi pergumulanmu? Susah untuk berintegritas, susah tulus hati karena saya dirugikan. Susah untuk taat, untuk mengubah keputusan, untuk mengubah rencana. Ini impian saya harus lepaskan. Susah untuk menahan diri, untuk meminta mana hak saya. Mungkin susah, tetapi ingatlah satu hal. Yusuf itu mengerti, dia ada di dalam peristiwa itu. Dia ada di dalam momen itu. Dia ada di dalam pengujian pergumulan itu. Kenapa? Ada rencana besar. Karya Allah kan dunia ini yang dilakukan melalui Yusuf. Betapa bangganya Yusuf. Anaknya itu adalah Yesus. Betapa bangganya nanti kita. Ketika kita tahu rencana Allah yang besar terjadi melalui kehidupan setiap kita. Karena itu mari setiap kita boleh terus menerus belajar berintegrasi. Allah memakai Yusuf dalam rencana keselamatan bagi seluruh umat manusia. Karena ia berintegritas seperti Yesus. Biarlah cawan ini lalu padaku, tetapi kehendakmu yang jadi. Dan tidak mudah sebagai orang yang melakukan integritas. Ada satu klip multimedia, bisa tolong ditayangkan, kita akan lihat. Ini bicara mengenai integritas. دانش آموزان عزیز صبح بخیر. این مدیرتون است که صحبت میکنه. زیاد وقت کلاستون رو نمیگیرم. فقط میخوام اعلام کنم که از امروز تغییراتی در دروس شما رخ خواهد داد. معلمین گرامی این تغییرات رو به توجهتان میرسانند. درخواست من از همه شما عزیزان این است که با هوشیاری آموزش‌های معلم خود را آویزه گوش کنید. مطمئن هستم که شما هم برای خود و هم برای کل مدرسه افتخار آفرین خواهید بود. با تشکر. ساکت. نظم کلاسی حفظ کنیم. این درس اول امروزه. 2 به علاوه 2 مساوی 5. حالا تکرار کنیم. 2 با 2 میشه 5. 2 با 2 چند میشه؟ 5 میشه. بلندتر. 2 با 2 چند میشه؟ 5 میشه. بلندتر. چند میشه؟ 5 میشه. تکرار کنیم. 2 با 2 چند میشه؟ 5 میشه. چیه پسر؟ آقا اجازه مگه 2 با 2 4 نمیشه؟ من دارم به تو میگم 2 با 2 5 میشه. پس چه سوال نیست. فهمیدی؟ آقا فقط فکر کردیم که فکر نکن. نمیخواد فکر کنی. 2 با 2 5 میشه. حالا بشین حرف نزن. دفتراتون رو باز کنین و بنویسین. 2 به علاوه 2. آقا اجازه 2 به علاوه 2 میشه 4. وقتی همه چی 4 میشه چطوری ممکنه این دفعه 5 بشه؟ اصلا کی به تو چیز حرف زدن داد؟
به چه حقی منزل سوال میبری؟ آقا فقط میخواستم بگم 2 با 2 5 میشه. تکرار کن. ولی آقا روی تخته تکرار کن. 2 برابر 2 رو به تخته. 4. همتون میدونین که 4 میشه. تخته رو نگاه تو کن. هم که میدونین 4 میشه چیزی نمیگی. سکوت. چون نخور تو برگردم. شکش بابا میخوای همه تو در سر بندازی. خیلی عصبیش کردم یا پدرشو در میاره. این دانش آموز فکر کنم از همه بهتر میدونه. خیلی روش زیاده. بگو ببینم پسر 2 با 2 چند میشه؟ آقا اجازه 4 میشه آقا. شنیدی؟ باورتون میشه؟ این دانش آموزان از ممتازترین دانش آموزان مدرسه‌ان. الگوی این مدرسه‌ان. یه ذره از اینا یاد بگیریم. بگیم ببینم 2 با 2 چند میشه؟ آقا اجازه 5 میشه آقا. آفرین. بیا اینجا پسر. حالا حاصل جمع چند میشه؟ جواب سعی رو بنویس. این آخرین فرصته. خب کسی دیگه هم هست که درس امروز رو نفهمیده باشه؟ نگاه کن. این بریم بیرون. دفتراتون رو باز کنه بنویسین. 2 به علاوه 2 مساوی 5. همینطور که بنویسین تکرار کنین. 2 با 2 چند میشه؟ 5 میشه. چند میشه؟ 5 میشه. بلندتر چند میشه؟ 5 میشه. بلندتر چند میشه؟ 5 میشه. بلندتر چند میشه؟ 5 میشه. چند میشه؟ 5 میشه. 2 با 2 5 میشه. تکرار. Oke. Melakukan integritas ada harga yang harus dibayar. Saya persilakan pemain musik. Bapak Ibu Saudara, ingat integritas itu ada nilai yang diyakini yang kita harus lakukan. Nilai yang kita yakini adalah kebenaran firman Tuhan. Dunia bisa berubah, tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Kalau kita mau berintegritas, ada harga yang harus kita bayar. Apakah Bapak Ibu Saudara bisa melakukannya? Dalam keadaan kehidupan kita suka ataupun duka. Badai menerpa ataupun dalam keadaan damai. Bisakah kita tetap mengatakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Kalau itu salah walaupun merugikanku, aku tetap melakukan firman-Nya. Mari kita bangkit berdiri bersama.